Yo guys, berlari dari ungkapan Bung Karno tentang jas merah, yakni jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, YouTube channel ini adalah salah satu upaya untuk mengenang sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya bisa dilakukan melalui Napak Tilas Sejarah. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya guys. Yo guys, di video pertama kita dari Napak Tilas Cerita Sejarah, kita akan bahas fakta di balik sejarah kesaktian bambu runcing. Ya, pada masa penjajahan bisa dibilang kalau kekuatan para pejuang Indonesia dulu sangat kalah telak dengan para Belanda ataupun Jepang. Namun anehnya, para pejuang tidak pernah gentar sedikit pun dalam merebut kemerdekaan kembali dengan senjata seadanya. Luar biasa. Salah satu senjata yang paling ampuh itu adalah bambu runcing. Ya, benar, senjata asli Indonesia yang bikin penjajah ketar-ketir dan kocar-kacir. Telah lama kita mengenal namanya bambu runcing, namun tahukah kalian dari mana senjata itu berasal? Ya, ternyata jika diruntut ke belakang, ada sejarah panjang dari senjata yang satu ini. Mulai dari dibuat oleh seorang kiai hingga menjadi senjata sakti. Agar tidak penasaran, simak ulasan berikut guys. Asal usul dari bambu runcing. Masih simpang siur mengenai bagaimana senjata yang berasal dari bambu ini dibuat. Namun, salah satu versi yang paling umum adalah bambu runcing ini berasal dari salah seorang kiai yang ada di Indonesia. Ya, beliau bernama Kiai Subhi, seorang ulama Parakan yang digadang sebagai salah seorang pencetus senjata ini. Wilayah Parakan Temanggung adalah Sima atau dulunya semacam tanah hibah pada masa Mataram kuno. Beberapa peninggalan berupa prasasti dan candi bisa ditemui di sekitar wilayah Parakan. Di antaranya Candi Gondosuli yang berada di sebelah tenggara Parakan. Pada zaman penjajahan dulu, daerah Parakan terkenal dengan senjata bambu runcing, senjata yang digunakan pejuang rakyat saat itu. Rupanya pada saat penjajahan, banyak santri dan pejuang ingin bergabung bersama melawan penjajah. Sebelumnya mereka sowan dulu pada Kiai Subhi ini, dan di sanalah mereka dikenalkan dengan senjata bambu runcing. Setelah diajarkan doa oleh Kiai Subhi, para santri dan pejuang itu siap turun ke medan tempur untuk membabat habis penjajah. Dan perlu kalian tahu guys, sampai sekarang di daerah Parakan masih berdiri kokoh salah satu pesantren yang bernama Pesantren Bambu Runcing. Fakta selanjutnya, Kiai Subhi ini bukan seorang ulama biasa. Banyak sekali julukan dari beliau, mulai dari Kiai Bambu Runcing hingga dengan julukan Sang Penggerak. Ya, benar, itu semua disematkan karena berkat jasa beliau pula para santri dan pejuang berjuang bersama
fakta selanjutnya adalah kehebatan bambu runcing yang terkenal sepanjang masa. Setelah para santri disuruhnya untuk membuat senjata bambu runcing atas perintah Kiai Subaghi, rupanya kepamoran senjata ini menyebar hingga kemana-mana seluruh Indonesia. Ya, berkat senjata ini pula banyak peperangan yang dimenangkan oleh pejuang Indonesia. Para pejuang dan santri di daerah lain juga ikut menggunakan bambu runcing sebagai senjata utamanya. Konon, bambu runcing ini punya kesaktian tersendiri dan membuat para pejuang pada masa itu selalu menang dalam peperangan. Usut-usut, kunci kesaktian bambu ini berasal dari doa dari Kiai Subaghi yang dituliskan di atasnya. Setelah bambu-bambu itu didoakan, muncul semangat dan moral yang kuat pada para pejuang untuk mengalahkan penjajah. Sangat luar biasa. Fakta selanjutnya, dan ini adalah fakta terakhir yang akan kami rangkum di episode kali ini, yaitu penjajah paling ogah kalau berhadapan dengan bambu runcing. Bisa dibilang ketimbang menghadapi para pasukan lengkap dengan senjata api, penjajah lebih takut dengan serdadu bambu runcing. Kenapa? Alasannya sepele. Banyak yang tidak ingin mati dengan keadaan yang tersiksa. Seperti yang diketahui, akan lebih baik bagi penjajah itu ditembak dengan peluru meskipun terkena organ vital. Iya, jika terluka pun bisa dengan mudah diobati, sedangkan jika fatal pun bisa langsung meninggal. Sedangkan menggunakan bambu runcing pastinya akan menimbulkan kematian yang sengsara, mulai dari infeksi hingga luka yang mungkin tak kunjung sembuh. Selain itu, bambu runcing dianggap pembunuh dalam keheningan. Ya, kalau menggunakan senjata api, kita tahu dari mana serangan berdasarkan suara dari senjata api tersebut. Sedangkan kalau menggunakan bambu runcing lain lagi ceritanya. Ternyata senjata tradisional ini benar-benar bikin penjajah ketar-ketir ya. Kita mesti bangga dengan kehebatan para pejuang Indonesia. Dengan senjata bambu runcing saja bisa membuat penjajah jadi balik kucing. Sekarang adalah tugas kita untuk melanjutkan perjuangan mereka. Mungkin bambu runcing sudah tidak ada, namun semangat untuk memajukan dan membela negara pastinya masih ada dalam diri kita. NKRI harga mati. Semoga konten ini bisa menambah ilmu wawasan kita tentang sejarah ya guys. Salam jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.